Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar kasih dan karunia Allah yang melimpah terhadap kita. Saya, Laurencia Fani, senang sekali dapat menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini, Pesta Kanak-Kanak Suci Martir. Di hari keempat dalam oktav Natal. Sudah hadir bersama kita semua Romo Stefanus Ruswan, MSF atau yang akrab disapa dengan Romo Wawan di studio. Apa kabar Romo Wawan? Baik, selamat Natal juga. Selamat Natal. Jangan lupa iya. bahwa belum lama kita juga masih dalam sukacita Natal dan kita merayakan Natal. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat Natal dan selamat berjumpa kembali. Ya. Iya Romo, sehat ya Romo ya? Puji Tuhan, sehat. Harus selalu sehat Romo. Amin. Dalam sukacita. Baik sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Wawan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martir-Mu memuji keagungan-Mu. Bukan dengan kata, melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman akan Dikau yang kami ucapkan dengan lidah juga dinyatakan dengan perilaku hidup, sehingga kami dapat semakin mampu mewujudkan iman kami sebagai murid-murid Putra-Mu terkasih. Karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kanak-kanak tak bersalah ini telah dibunuh demi Kristus. Mereka mengikuti anak domba tak bernoda dan senantiasa berseru, "Dimuliakan Engkau ya Tuhan." Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 5 sampai dengan bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dan jerat perangkap.
Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkurban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu beserta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah dia. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, sudah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Wawan. Baik Romo, kita mulai atau langsung nih Romo? Ya, Mix. kita langsung aja ya. Ya oke, silakan Romo. Ya. Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di paroki-paroki itu biasanya ada pendampingan kaum muda, mulai dari anak sampai kaum muda. Seperti BIA, Bina Iman Anak, ya. BIR, Bina ya. Iman Remaja. Bina Iman Remaja, ya. Bukan minuman ya, Bina Iman Remaja. Dan OMK, gitu ya. Ya, biasanya atau sering disebut sekolah minggu, ya, sekolah minggu. Tapi tidak harus hari Minggu juga mereka berkumpul. Ya. Mereka tidak hanya diberi kelas khusus supaya tidak mengganggu misa, atau OMK juga tidak hanya dikumpulkan untuk jaga parkir, ya, tetapi dengan mengadakan pembinaan untuk anak, remaja, kaum muda, di situ gereja berpikir tentang masa depan. Karena merekalah orang-orang Katolik yang akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja 10-20 tahun ke depan. Ya, generasi-generasi muda.
Dan ini sangat kontras dengan Injil yang kita dengarkan hari ini. Iya. Ya, Herodes Agung itu begitu mendengar terkait dengan adanya seorang raja Israel yang muncul, maka dia menjadi gerah, lalu pada akhirnya membunuhi semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan ini ini satu peristiwa historis ya. Bahkan Josephus Flavius itu juga dengan Macrobius, seorang sejarawan, bukan orang Katolik, mereka bukan orang Kristen, mereka orang Romawi yang memang mencatat peristiwa-peristiwa pada zaman sekitar Yesus. Itu memang Herodes Agung itu memang punya paranoid terhadap siapa saja yang mengganggu kekuasaannya. Dan memang dicatat ada pembunuhan anak-anak, Massal itu ya. pembunuhan massal, genosida itu untuk anak-anak. Dan bahkan anaknya sendiri dibunuh. Bahkan Macrobius itu, mikro apa makro ya? Saya agak ya. Mungkin tapi mikro ya. Masih Microbius, kecil salah. enggak. Penulis. Iya. Itu mengatakan lebih baik menjadi babinya Herodes daripada anaknya. Karena anaknya itu bisa dicurigai memberontak atau ingin merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat bagaimana Herodes sangat terobsesi dengan kekuasaan. Sampai dia menghilangkan satu generasi ya. Atau bahkan beberapa generasi, karena tidak hanya terjadi sekali kalau menurut catatan sejarawan Romawi. Beberapa kali. Itu dia tidak berpikir tentang masa depan. Dia tidak berpikir tentang harapan para orang tua, tidak berpikir tentang harapan masyarakat terkait dengan kemajuan tempatnya, negaranya, daerahnya, ya kan. Yang dia pikir bahwa dia ingin menjadi berkuasa. Dan mungkin dia tidak sadar bahwa dia tidak akan selamanya juga berkuasa. Karena umur juga kan sangat mempengaruhi, menentukan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada 2 tokoh besar yang bertentangan. Yang satu Herodes Agung yang menghilangkan harapan. Ya. Yang satu Yesus, Sang Penyelamat yang memberi harapan kepada semua orang. Dan ini satu pesan buat kita. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk tidak hanya berpikir tentang saat ini, tetapi kita juga hidup ke depan. Apalagi sebentar lagi tahun baruan, ya kan? Sebentar lagi tahun baruan, orang mulai berpikir resolusi ya. Itu ya. Nah, kita berpikir tahun depan tuh harus ngapain? Tahun depan itu apa yang harus ku hidupkan? Berkat apa yang tahun depan harus kubagikan? Bukan hanya aku mencari berkat apa, tetapi tahun depan harus. Nah, jadi menurut saya dari sini kita diajak untuk berpikir tentang regenerasi, berpikir tentang kaderisasi, berpikir tentang harapan yang baik akan masa depan, berpikir tentang cita-cita. Karena karena terlalu asik aktif di gereja, menjadi ketua lingkungan kah, menjadi anggota dewan kah, atau memegang satu kepengurusan gereja. Begitu ada yang muncul, iri. Bukan iri, tapi istilahnya, ini ancaman nih. Ya. Padahal kan sebaiknya ada regenerasi, ada kaderisasi. Ya, saya nggak selamanya, nanti kamu saya ajarin dulu, nanti baru silahkan diberi tempat. Memberi ruang dan tempat buat yang muda, itu ya. Dalam bimbingan yang lebih senior. Itu menurut saya yang bisa kita petik dari sini. Ya. Bahwa masa depan gereja itu di tangan anak-anak, remaja, dan kaum muda juga. Kalau kita membina mereka, maka kita berpikir tentang gereja 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, karena gereja harus tetap kokoh, harus tetap mewartakan sepanjang segala zaman. Begitu, Bu Fani. Iya.
Ya. Jadi si Herodes ini benar-benar seperti mewakili sifat manusia ya saat ini ya Romo ya. Ya, beberapa sifat manusia. Iya. Kita mesti menghilangkan ya Romo dengan pertobatan itu sendiri Romo. Ya, pertobatan itu. Dan dalam bacaan pertama tadi kan kita mendengarkan juga seruan dari Santo Yohanes dari suratnya itu ya kita anak-anak terang. Kita bersama dengan Tuhan, Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan. Maka sebaiknya kita hidup sebagai anak terang yang terus-menerus melawan dosa. Kita memang manusia, tapi pertobatan itu adalah pertobatan yang terus-menerus. Ya. Pertobatan itu bukan hanya melihat ke belakang, menyesali, tetapi juga kita diajak untuk memperbaiki, melihat ke depan, harapan. Ya. Kita memperbaiki diri, oke, kita memaafkan yang di belakang, sejarah, baik sejarah jangka panjang maupun sejarah jangka pendek yang kemarin-kemarin, tetapi sekaligus kita juga memperbaiki supaya lebih baik di hari-hari ke depan. Mewujudkannya bukan hanya cita-cita kosong, bukan hanya resolusi kosong, bukan hanya harapan kosong, tapi sungguh mewujudkan sebagai orang beriman dalam terang Kristus. Itu adalah bacaan pertama yang bukan cuma ditulis di kulkas ya Romo ya. Iya. Saya mau ini, mau ini. Dibuka jatuh. Salah. Jatuhnya ke kolong ya, nggak ketemu. Iya, udah males ngambil. Iya. Nah, Romo sebagai seorang yang benar Katolik harusnya ya, benar Katolik. Tadi Romo menyebutkan tentang memaafkan ya Romo ya, memaafkan itu diri kita sendiri, tentang sejarah nih Romo. Iya. Artinya tadi saya mengatakan bahwa pertobatan itu adalah kita sendiri memaafkan, menerima kelemahan kita, ya, memaafkan sejarah, memaafkan masa lalu, memaafkan. Oke, ini jadi pengalaman saya. Memang saya tidak sempurna, tetapi nggak hanya berhenti di situ. Ya. Kalau ya udahlah, saya emang gini, itu jangan meratapi ya, gitu kan ya Romo ya. Jangan hanya meratapi dan juga menerima dalam arti pasrah-pasrah aja ya, give up. Udahlah saya cuma gini doang, ya kan. Udahlah saya cuma begini saja. Udahlah saya cuma orang berdosa. Tetapi sebagai orang Kristiani, seperti pesan Santo Yohanes dalam surat Rasul Yohanes tadi, kita diajak untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Dan pertobatan itu bukan juga saya udah baik nih, udah nggak butuh tobat gitu. Itu berarti dusta seperti dalam itu berarti dusta. Nah, kita tetap harus mengusahakan yang baik, mengusahakan yang benar, mengusahakan yang hampir sempurna, walaupun mungkin tidak pernah sempurna, tetapi sesempurna mungkin sehingga tidak ada dusta. Ya, itu seperti yang dikatakan. Karena dusta itu kan hanya menutupi. Dusta itu kan kebohongan, menutupi kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, kejelekan, ya kan. Padahal dengan dusta kita menjadi tidak tenang, kita menjadi merasa berdosa. Maka supaya nggak dusta ya mengusahakan segala sesuatu yang baik dengan pertobatan terus-menerus sampai tidak ada lagi yang perlu ditutupi dengan kebohongan, dengan dusta itu. Gitu, sampai kita mengarah ke contohnya sendiri Yesus Kristus ya Romo. Sampai kita semakin dekat dengan Kristus sendiri. Begitu Bu Fan. Iya Romo, sulit ya Romo. Sulit gak sih Romo? Ya sulit pasti ya. Kalau enggak udah banyak orang suci masih hidup nih sekarang. Tapi bukan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Dan Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa walaupun kita masih hidup, kita masih bisa mengusahakan kesucian. Ya, dan kita tetap bisa menjadi orang kudus saat kita masih hidup, nggak usah nunggu nanti diangkat, dibeatifikasi dan lain sebagainya. Dengan hidup kita sekarang ini, dengan mengusahakan yang baik, dengan mengusahakan yang benar tadi itu, dengan pertobatan yang terus-menerus, di situ kita mengusahakan kekudusan dan ya kita hidup sebagai orang kudus karena mengusahakan kekudusan, kebenaran dan kebaikan. Itu. Pasti kita akan bisa. Iya. Berusaha, berjuang terus ya Romo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke Romo, kita break sejenak ya Romo ya untuk sesi yang pertama ini. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap
di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama dengan Romo Wawan dan saya Fani di Oase Rohani Katolik edisi Pesta Kanak-Kanak Suci Martir. Kita akan melanjutkan perbincangan kita untuk edisi hari ini, tapi sebelumnya jika Anda yang ingin mengutarakan pendapat atau menanyakan sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik Romo, kita lanjutkan ya Romo ya. Baik. Tadi di sisi pertama itu Romo sangat padat ya tentang indahnya bagaimana itu kita melakukan pengharapan dengan pertobatan ya Romo ya. Nah, kita akan bahas nih Romo, bagaimana sih pengharapan itu? Ya. Silakan Romo. Orang beriman adalah orang yang berpengharapan. Jadi kalau menjadi orang Kristiani putus asa itu tidak masuk akal. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah penyelamat dunia dan menyelamatkan semua sampai akhir zaman, bahkan begitu. Dan setelah akhir zaman bukan dihancurkan, tetapi ada dunia baru. Yeah. Bahkan intinya setelah kematian pun kita masih punya harapan. Gitu. Maka kalau orang Katolik sampai tidak berpengharapan, itu konyol. Yeah. Nah, harapan sendiri itu apa sih? Harapan adalah segala sesuatu, cita-cita yang baik di masa depan. Terhadap diri kita maupun terhadap orang lain di sekitar kita. Juga terhadap dunia. Nah, ini momennya tepat ini ya. Yeah. Momennya tepat 3 hari lagi kita tahun baruan Romo. Niup trompet tahun baru ini. Ya, artinya oke, cuma pergantian tahun kita bisa ngomong begitu, tapi bukan cuma saja kita bisa memanfaatkan momen ini untuk menjadi gerbang harapan baru, kesempatan baru, bisa buat refleksi tadi itu ya, kita refleksi, memaafkan, menerima, belajar dari masa lalu, dan juga berpengharapan berarti kita bisa maju ke depan dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi bayangan kita untuk segala sesuatu yang baik ke depan. Dan bukan hanya dengan kekuatan kita, tetapi juga sebagai orang Kristiani dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan dengan mengikuti teladan Kristus, kita bisa mewujudkan harapan-harapan itu. Dan bukan hanya di bibir saja tadi ya. Tetapi sungguh kita usahakan. Ya, apa sih yang kurang tahun kemarin? Kok banyak konflik sama ini, banyak konflik sama itu? Oh, mungkin saya kurang sabar, kurang lemah lembut, kurang rendah hati. Seperti Yesus yang sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Nah, itu kan bisa direfleksi, bisa di... Jadi, akhir tahun ini bukan, dan awal tahun nanti bukan hanya dirayakan dengan hura-hura, tapi refleksi. Hening, sama seperti Santo Yusuf dalam Injil tadi itu kan ya. Santo Yusuf pribadi yang hening. Dalam Injil tadi kan, ambillah anak itu beserta ibunya karena ada sesuatu, pergilah ke Mesir. Dan Santo Yusuf menjalankan apa yang menjadi permenungannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pun diajak demikian. Santo Yusuf bukan hanya diam, kan seringkali orang Santo Yusuf itu adalah pribadi yang diam, dan dalam diam. Saya rasa belum tentu juga ya. Orang diam itu kadang-kadang malah membingungkan ya. Coba kalau pasangan Anda ditanya mau makan apa, diam. Ini ya, diam. Ya, kan bingung ya. Tapi Santo Yusuf lebih tepatnya hening, sama seperti untuk apa? Untuk merefleksi. Bunda Maria juga demikian ya. Pribadi yang merenungkan segala perkara dalam hatinya. Nah, akhir tahun ini dan menjelang awal tahun kita bisa merangkum, kita bisa ambil waktu sejenak untuk hening, untuk melihat, untuk membungkus pengalaman-pengalaman selama 1 tahun dan membukanya lagi
dengan jernih sambil menyusun harapan-harapan ke depan sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Kurang apa sih aku jadi orang Kristiani? Oh, kurang sabar, masih suka ngomel ya. Kurang apa sih aku jadi orang Kristiani? Oh, kurang rendah hati, masih suka sombong. Kurang apa sih aku jadi orang Kristiani? Oh, kurang lemah lembut, masih suka bentak-bentak, masih suka menyakiti dan lain sebagainya. Mungkin itu itu bisa kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan harapan, bukan hanya harapan kita, tapi harapan orang-orang terhadap kita, yang terungkap maupun tidak. Itu boleh tahu, Romo, waktu yang tepat itu bagaimana sih, Romo, untuk merefleksikan diri itu sendiri? Ya, periode setahun ini ya, misal ambil waktu. Tadi Romo bilang setahun ini kita harus bisa mengemas dan mengambil ya. Oh, ya saya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sebenarnya bisa kapan aja. Kalau kita lihat dalam doa malam, gitu ya. Doa malam baik puji syukur, banda bakti itu ada waktu hening. Artinya setiap hari bisa kita lakukan itu. Harusnya ya. Ya harusnya. Tapi momen ini, ini sangat tepat untuk melihat 1 tahun, karena kan di akhir tahun. Tapi yang jelas bahwa hening, reflektif itu harus dimiliki oleh semua orang Kristiani. Karena teladan Santo Yusuf, Bunda Maria itu kan pribadi yang begitu ya. Maka saya katakan tadi, saya nggak terlalu yakin bahwa Santo Yusuf itu pribadi yang diam. Ya mungkin banyak ngomong juga, tapi nggak dicatat ya. Tetapi yang paling penting adalah Santo Yusuf adalah pribadi yang hening. Artinya menyediakan waktu hening dalam kesibukannya, dalam melaksanakan kehendak Allah. Dia juga merenungkan kehendak Allah. Bunda Maria juga demikian. Menyimpan segala perkara dalam hatinya itu artinya berefleksi. Merenungkan, kontemplasi. Dan itu bisa dilakukan di mana aja. Di mana aja. Bisa dilakukan sambil nunggu antrian dokter, ya kan? Daripada ngelamun yang enggak. Antrian studio, ya. Seperti tadi kita. Ya, itu bisa kita sambil nyetir, macet-macet, daripada buka Spotify, Rosario, sambil merenungkan. Itu kan. Itu sebenarnya hening itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting mau ya. Yang penting kita mau. Karena banyak orang beralasan, aduh saya nggak bisa doa karena sibuk. Padahal doa di mana aja bisa. Saya nggak ada waktu doa. Padahal nunggu lampu merah pun bisa, ya kan. Nunggu macet pun sambil, kan pelan bisa ambil rosario, bisa sambil doa atau sambil merenungkan apa yang sudah kubuat hari ini, ya kan. Apa yang sudah menjadi berkat kubagikan buat orang lain. Apakah hari ini aku menyakiti orang lain? Itu kan di mana aja bisa. Nah, itu. Dan ya kebetulan ini momen yang menjadi bagus ya untuk koreksi diri. Asal kita mau ya, Romo ya. Waktu Tuhan sudah siapkan seumur hidup kita loh. Masa sebentar aja nggak mau memperbaiki diri ya. Merencanakan, Romo. Merencanakan. Dan juga merencanakan, menyusun strategi ke depan, ya kan. Mengatur saya harus ngapain sih ke depan. Kemarin saya udah kayak begini. Ke depan saya harus apa. Gitu. Bagus juga, mau bisa nggak sih kalau dilakukan misalnya sekeluarga gitu? Bisa banget, ya kan, bisa sekali ya. Bahkan di kantor-kantor kan ada rapat kerja, ya kan, rapat tahunan, itu kan fungsinya buat itu. Atau kalau di paroki-paroki keuskupan raka, rapat karya, itu kan sebenarnya untuk merefleksi sambil juga untuk menyusun strategi ke depan. Keluarga apalagi, pribadi apalagi, ya kan. Jadi itu koreksinya kan bisa lebih lengkap ya, Romo? Iya, menganalisa dulu, ada analisa SWOT, apa sih peluangnya, apa sih kelemahannya, apa sih kekuatannya, apa sih kesempatannya, itu kan bisa. Dan itu bisa dilakukan kapan aja. Hanya mau nggak itu persoalan. Soalnya itu mau nggak. Kalau mampu, pasti bisa. Dalam terang Kristus sebagai orang Kristen. Gitu. Nah, Romo, mungkin Romo bisa memberikan kami sebuah closing statement atau benang merah tadi antara Herodes kita dan Yesus. Silakan, Romo. Jadi kalau saya bisa rangkum, orang Kristiani itu orang-orang yang berpengharapan, punya harapan,
dan mewujudkan harapan. Lewat hal-hal yang kecil, lewat orang-orang muda, kita bukan hanya berpengharapan untuk 1-2 hari ke depan, tapi untuk jangka panjang. Jangka panjang ya. Maka persiapkanlah masa depan yang baik lewat hari ini, lewat putra-putri dalam keluarga yang dibina, di paroki, di masyarakat, kaum muda itu harus dipersiapkan. Gitu. Supaya kita nggak kehilangan harapan. Supaya kita sungguh mewujudkan iman kita bahwa Kristus adalah penyelamat dunia yang sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Jadi hidup beriman adalah hidup yang berpengharapan. Itu yang bisa saya simpulkan. Seperti sinar yang terus-menerus ya, pengharapan itu ya, Romo ya. Iya. Terima kasih Romo, pencerahannya luar biasa. Sahabat terkasih, kita akhiri pertemuan kita dari permenungan Romo Wawan dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah Kau perkenankan merenungkan perayaan gereja, yaitu pesta kanak-kanak suci yang menerima mahkota kemuliaan berkat kelahiran Putramu Yesus Kristus. Meskipun belum mampu mengakui iman dengan lidah, semoga lewat doa-doa mereka juga kami dapat menjadi putra-putrimu, saudara-saudari Kristus Putramu yang sejati, yang juga mempersiapkan hidup kami untuk masa depan, bahkan untuk kehidupan kekal bersamamu. Karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, Romo. Iya. Sahabat terkasih, terima kasih terhadap Romo Wawan untuk sama-sama permenungan yang luar biasa. Semoga kita selalu menjadi seorang beriman yang penuh pengharapan. Akhir kata, Romo Wawan dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Salam damai. Salam damai. Selamat Natal sekali lagi. Ya.